Lalu selamat pagi semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton channel ini. Edisi kali ini saya akan mencoba memberikan edukasi tips trik untuk membersihkan bekas bronir pada permukaan logam kuningan. Di sini saya mempunyai chamber senapan angin kuklik. Ini Saptiger ya. Ini Gen 2. Gen 2 ini ciri khasnya adalah ada grendelnya, itu ada model kayak engsel grendel pintu toilet itu. Ini dibawakan di sini. Kalau model ini adalah yang kedua, generasi kedua. Generasi pertama itu adalah chambernya itu potong, ini dan ini pisah, terus tidak pakai baut ya. Kalau ini sudah pakai baut. Nah, ini kalau yang asli Saptiger tulisannya harus begini. Kalau tulisannya tidak begini, berarti bukan Saptiger asli, alias KW. Kalau yang ini ori, yang selain ini berarti ora. Ini masih lumayan ya kondisinya. Ini masih kalau ada kalau kayaknya itu dulunya yang versi ini tuh belakangnya ada pernya di belakang sini. Jadi tujuannya per itu ketika ini diturunkan, pernya mendorong ke belakang, ini kunci. Ini sebenarnya ada agak cowakannya dikit, tapi ini kayaknya sudah mulai agak aus ya. Jadi cowakannya sudah mulai nggak kelihatan. Nih, ini lubang-lubangnya masih aman beratnya. Oke, kita lanjut saja untuk prosesnya. Pembersihan ya. Kita lihat nanti jadinya seperti apa. Kita cari belimbing sayur dulu ya. Nah, ini kebetulan, ini kebetulan belimbing sayurnya sedang berbuah. Jadi kita ambil beberapa. Nanti setelah itu kita jus. Oh, jatuh. Yang di bawah banyak ini. Oke, kita kembali. Nah, ini belimbing sayurnya tadi ya, saya masukkan ke dalam chopper. Ini nanti kalau kurang, airnya dicampurkan di luar setelah di blender. Ini saya blender dulu. Nah, cukup. Nanti dipindahkan di gelas. Nah, ini belimbing sayurnya tadi setelah di jus, saya tambah air ya supaya bisa nyampe penuh. Nanti chamber kuningannya tadi dimasukkan sini. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Ini jusnya tadi jangan lupa dicampur garam ya. Ini garam dapur. Garam dapur yang untuk masak itu, yang halus supaya cepat larut, nanti dimasukkan ke sini, campurkan aja. Jus belimbing sayur. Ada yang mau? Diaduk sampai kira-kira garamnya itu sudah larut menyatu dengan larutan jus belimbing sayurnya. Ini tadi chambernya ini ya.
ini chamber. Ini tadi sudah saya, ini ada bekasnya air, barusan saya cuci dengan sabun untuk menghilangkan bekas-bekas minyak yang masih menempel di chamber ini. Nah, ini kita tadi tujuannya kan mau menghilangkan bekas brownir hitam ini supaya nanti kelihatan polos kuning gitu. Nah, apakah cara ini berhasil? Tonton terus, jangan di skip ya. Oke, terima kasih. Nah, ini setelah tadi dicuci, ini saya masukkan. Ini saya diamkan ya. Saya diamkan nanti sampai ditunggu. Nah, ini kurang panjang gelasnya, jadi masih kelihatan ujungnya. Ini dibiarkan dulu. Jadi biarkan larutan belimbing sayur, jus belimbing sayur ini bereaksi kepada permukaan logam tadi. Ini mungkin maksudnya kalau secara keilmuan, belimbing ini kan mengandung asam, kan rasanya kan kecut asam gitu. Nah, dari zat asamnya itu diharapkan dapat merontokkan bekas-bekas, ini kelihatan merontokkan bekas sisa-sisa brownir yang masih menempel pada kuningan ini tadi. Oke, kita tunggu ya. Ini jus belimbing sayurnya saya diamkan selama 24 jam. Jadi chamber kuningannya itu sudah di dalam jus selama 1 hari. Kita ambil ya. Nah, warnanya berubah menjadi seperti tembaga. Ini mungkin efek dari asam ya. Ini masih ada, kita gosok saja. Kita punya ini sikat gigi bekas. Ini biasanya untuk bersihkan pelek sepeda motor, menyikat yang lain untuk membersihkan. Ini saya pakai untuk ini ya. Ini sudah ada beberapa yang sudah luntur dari chambernya, bekas brownirnya. Saya perbesar ya. Nah, ini dia. Ini kemarin masih banyak hitamnya, sekarang sudah mulai hilang. Karena ini kita tidak menggunakan cairan kimia seperti asam klorida HCl itu atau menggunakan sitrun atau menggunakan cairan kimia lainnya, cukup menggunakan belimbing ulu. Ini kemungkinan semakin lama direndam, kemungkinan akan semakin mudah untuk dibersihkan bekasnya brownir ya. Nah, itu belimbingnya ada di dalam itu. Jadi itu bekas belimbingnya itu ya. Nah, ini, nah itu belimbingnya kelihatan itu. Nah, ini belimbing, jus belimbingnya. Nah, oke, kita mulai gosok-gosok ya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan pasir halus. Jadi ini kasih pasir. Ini kalau misalnya tidak direndam, menggunakan pasir ini bisa, tapi agak susah, nanti kesusahan. Jadi saya bantu dengan menggunakan pasir halus atau tanah. Ini gosok-gosok gini.
Teman-teman kalau kurang cepat itu bisa menggunakan cairan kimia. Cuma cairan kimia itu efeknya nanti kalau yang semacam asam klorida itu kan, jika tidak hati-hati atau takarannya overdosis, kemungkinan dratnya ini kemungkinan nanti kan akan membesar. Jadi kalau dratnya itu nanti sudah terkikis dratnya, kemungkinan akan gampang aus. Oke, kita percepat saja ya. Tulisannya masih jelas, tidak menipiskan tulisannya ya, tulisannya masih sangat jelas. Kalau pakai cairan kimia yang terlalu keras, nanti tulisannya ini bisa hilang. Kinclongnya kinclong, tapi tulisannya kan hilang nanti. Sudah mulai kelihatan hitamnya menghilang. Kita tambahkan, kita oleskan belimbing-belimbingnya ini loh. Ini hanya menggunakan belimbing dengan garam ya teman-teman. Makanya saya tidak perlu menggunakan sarung tangan karena saya tidak sedang memegang HCl. Kalau memegang HCl saya tidak berani menyentuh dengan tangan telanjang ya. Nanti bisa melepuh tangan saya. Jari-jarinya melepuh nanti kalau pakai kalau dengan HCl tapi tanpa sarung tangan. Gosok terus. Ya kan, ini mah karetnya aja masih aman. Nah ini ada sealnya, masih ada sealnya. Kalau misalnya ini pakai HCl, kemungkinan karetnya ini sudah hilang ya, karetnya seal ini sudah hilang. Ini masih ada sealnya. Kita kita bersihkan menggunakan belimbing, cairan belimbing ini pakai sabun ya, nanti dicuci pakai sabun biar nanti tidak timbul bercak-bercak kayak hitam itu. Belimbing wuluh ini digunakan oleh pakai penghobi pisau itu untuk menghitamkan pisau. Biasanya dioles-oleskan gitu, belimbing yang masih buah yang masih utuh itu dioles-oleskan ke pisau, ke bilah pisaunya. Nanti ditunggu setengah jam gitu, pisaunya itu sudah menghitam. Setelah itu dicuci. Kalau sudah menghitam, pisaunya itu kemungkinan nanti akan lebih tahan karat daripada pisau yang masih kinclong itu. Pisau yang masih kinclong itu kalau dipakai nanti bisa muncul bercak karat coklat-coklat itu. Tapi kalau sudah hitam itu kan kelihatan lebih sangar, lebih laki-lakinya, lebih kelihatan maco. Oke, saya cuci dulu ya, ini pakai sabun. Nah ini dia sobat, chambernya ya. Kelihatan kinclong. 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 Sampai bingung ini mau ngambilnya gimana ini, saking kinclongnya ini. Ini belum dikasih braso atau pengkilap logam lainnya ya. Ini hanya sebatas
pakai ramuan herbal asli Indonesia, blimbing wuluh, blimbing sayur. Oke. Oke. Nah, ini dia Sap Tiger Gen 2. Bersihkan dulu. Bersih, lumayan ya, kelihatan tulisannya tidak memudar. Saya punya satu chamber yang seperti ini, itu tulisan GER nya ini pudar, mungkin digosok dengan amplas atau menggunakan cairan kimia sehingga mengurangi ketebalan permukaannya ini, sehingga ininya juga ikut hilang hurufnya. Oke, ini sesudah dibersihkan ya. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini.